Lebaran sebentar lagi dan saatnya Bewok untuk memberikan rekomendasi HP 1 jutaan untuk kalian miliki di Idul Fitri tahun ini. Ada 5 rekomendasi HP yang nanti akan gue informasikan kalian, tapi sebelumnya gue akan disclaimer dulu nih. Bahwa HP-HP yang kita pilih ini adalah pure totally pendapat gue dan tim Pricebook dengan beberapa aspek yang sudah kita pertimbangkan sebelumnya. Salah satu aspek pertimbangannya adalah dari Marzum episode sebelum dan sebelumnya lagi. Ini kita kolek dari toko-toko offline rekomendasi Pricebook, demand mana sih yang paling tinggi untuk beberapa produk ini gitu ya. Jadi ini benar-benar gak ada keberpihakan sama brand manapun. Atau setelah video ini publish, mungkin kalian punya pendapat masing-masing, perspektif masing-masing, kira-kira HP 1 jutaan menurut kalian yang paling baik yang mana? Ya monggo, boleh silahkan di-share. Karena perspektif setiap orang tuh pasti beda-beda bosku. Langsung aja kita masuk ke daftar HP pertama yang akan gue rekomendasikan di range harga 1 jutaan. Produk pertama yang akan kita rekomendasikan adalah Honor 10 Lite ataupun Honor 10 Lite. Ini nomor 1 bukan berarti dia urutan pertama ya, karena ini kita sebenarnya ngacak random gitu ya. Semua produk-produk yang kita rekomendasikan kalian 5-5-nya ini bagus, bukan berarti nomor 1 urutan paling bagus, nggak juga. Kenapa pilih Honor 10 Lite? Kenapa gue pilih HP ini sebagai rekomendasi buat kalian? Karena Doi ini punya kamera selfie yang cukup oke menurut Bewok. Dengan resolusi 24 megapiksel. Lumayan banget kan buat kalian foto-foto bareng sama keluarga kalian. Apalagi momennya pas nih buat nanti lebaran. Hasilnya sih bisa dikatakan bening buat ukuran HP yang punya range harga 1 jutaan. Doi juga punya memori internal yang lumayan gede, 64 GB. Cukup lah ini buat nyimpen hasil foto-foto kalian semua dan aplikasi-aplikasi keseharian yang sering banget kalian pakai pastinya. Smartphone ini menggunakan prosesor Kirin 710 yang mirip banget sama abangnya Huawei P30 Lite. Performanya juga gak kalah bosku, apalagi buat ngegame. Kayak gak ada nge-lag-nya gitu bro, dan gak kayak HP sejutaan pada umumnya. Yang benar-benar bisa pakai grafis HD dengan frame rate high waktu main PUBG Mobile. Ditambah lagi layarnya yang luas, 6,21 inci Full HD+, yang ngebikin kalian makin nyaman banget sama HP ini. Dan berikut adalah detail dari harganya. Produk kedua yang akan kita rekomendasikan adalah Infinix Hot 8. Pertama kali handphone ini launching dan juga dia flash sale di Lazada itu cepet banget habisnya. Dan katanya sih memang hanya dijual di Lazada aja, tapi pada kenyataannya di toko-toko offline rekomendasi Pricebook juga demand-nya tinggi. Why choose Infinix Hot 8? Punya layar lapang 6,6 inci HD+, yang bikin enak banget kalau kalian lagi streaming. Detailnya juga cukup oke, walaupun dilihat dari berbagai sisi. Doski punya baterai gede banget, sebesar 5000 mAh. Jadi kalian gak perlu takut kehabisan baterai kalau lagi di luar rumah atau gak bawa casan. Infinix Hot 8 ini juga gak bakal bikin kalian kesel ataupun kecewa. Dilansir dari GSM Arena, Doi pakai prosesor Helio P22 untuk varian memori yang 4/64 GB. Dan Helio A22 untuk yang varian memori 2/32 GB. Jadi kalau kalian main ML pakai HP ini, Doi udah bisa pakai high frame rate mode. Rasa-rasanya ini memang spesifikasi HP zaman sekarang banget ya. Terus ada juga face unlock dan fingerprintnya juga untuk bagian security ataupun keamanannya. Jadi bisa pamer nih sama saudara-saudara kalau buka HP, ya kan? Dan berikut adalah detail pergerakan dari harganya. Dari Infinix kita move on ke produk dari Redmi. Salah satu produk yang kita rekomendasikan ini range harganya 1 jutaan itu adalah Redmi Note 7 untuk varian RAM 3GB, internal storage 32GB. لماذا تختار ريدمي نوت 7؟ HP yang pernah langka nan goib tapi sekarang stoknya melimpah ruah alias banyak banget di pasaran, punya desain belakang dengan lapisan Corning Gorilla Glass 5, dipadu-padankan dengan warna yang classy, ngebikin HP ini enak banget dipandang mata. Cakep bro. Dan pamungkasnya, Doi punya kamera 48 megapiksel plus 5 megapiksel yang punya hasil jernih banget bosku. Pas lah ya buat lo semua yang pengen punya HP dengan foto yang bagus tapi duitnya tipis. Doski sering juga gue pakai buat konten versus alias head to head sama beberapa HP lain.
Makanya nih, kalian jangan lupa nonton bosku. Selain itu Redmi Note 7 punya layar seluas 6,3 inci Full HD+, yang ngebuat pengalaman ngegame ataupun streaming jadi makin puas banget. Tenaganya sudah dibekali dengan Snapdragon 660 AI. Nah, faktor ini juga nih yang ngebuat HP ini jadi incaran para gadget freak pada zamannya. Lah coba itu, orang sampai langka nih handphone. Jadi Bewok rasa HP ini masih pas lah buat keseharian kalian. Dan mungkin kalau kalian mau cari HP tapi buat hadiah, HP ini gue rasa cocok juga deh. Gak malu-maluin gitu bro. Beberapa alasan kenapa gue pilih HP ini sudah gue jabarkan di atas. Sekarang mari sama-sama kita cek pergerakan dari harganya. Rekomendasi produk keempat yang akan kita berikan adalah Redmi 8A Pro yang masih anget. Untuk varian RAM-nya 2GB, internal storage-nya 32GB. Почему стоит выбрать Redmi 8i Pro? Smartphone yang masih anget banget karena baru dirilis di tahun 2020 ini. Punya teknologi desain yang nggak ninggalin jejak sidik jari dan cukup oke buat HP di range harga 1 jutaan. Jadi nggak kelihatan HP murah gitu ya. Kemudian punya layar seluas 6,22 inci dengan rasio 19:9 HD+. Selain itu Redmi 8A Pro juga sudah menggunakan teknologi dot drop di bagian kamera depannya. Sedangkan pada bagian kamera belakangnya ada AI kamera 13 plus 2 megapiksel yang ya bisa dibilang lumayan sih hasilnya. Nggak jelek-jelek banget lah bro. Dan terakhir di bagian pengecasannya, Doi juga sudah support 18 watt fast charging dengan baterai 5000 mAh. Dengan spesifikasi kayak gini sih, harga cuma sejutaan emang pas banget bosku. HP ini jadi pilihan kalian buat ganti HP di lebaran tahun ini. Dan berikut adalah detail pergerakan dari harganya. Dan rekomendasi handphone 1 jutaan terakhir yang akan kita berikan ke kalian adalah Realme C3. C3 レルムを選択する理由。 Kenapa Bewok pilih HP ini? Karena Realme C3 adalah salah satu HP yang banyak banget kalian tanyain di kolom komentar. Ya wajar sih ya kalau kalian pada tertarik. Speknya yang lumayan high dengan harga yang low budget pasti memang cukup menggoda banget ya kan. Ditambah lagi build quality-nya yang oke. Karena Doi ini pernah gue review dan gue extreme test sekaligus. Kalau kalian mau ngeliat hasilnya bisa klik card di pojok kanan atas. Realme C3 dibekali dengan AI triple kamera dengan spesifikasi 12 megapiksel, plus 2 megapiksel dan plus 2 megapiksel yang punya kualitas foto bagus dan apik bosku. Di atas rata-rata banget deh dengan range harga HP 1 jutaan. Doski pakai prosesor Helio G70 yang membuat HP ini jadi HP pertama di dunia yang pakai chipset gaming terbaru dari MediaTek. Punya clock speed 2,0 GHz. Nah, faktor-faktor inilah yang ngebuat performa gamingnya makin meningkat. Smartphone ini dibekali dengan kapasitas baterai yang lumayan gede, yaitu 5000 mAh. Doi punya slogan triple kamera game monster. Dan itulah yang ngebuat gua memilih Realme C3 dan pas banget jadi pilihan kalian yang mau ganti HP saat lebaran tahun ini. Gimana enggak ya kan? Bisa ngegame bareng keluarga, bisa foto-foto cantik sama keluarga, bisa konkol lama-lama karena baterainya gede, dan cocok banget. Realme C3 ini dibanderol dengan harga, ya kita cek dulu ya sekarang ya. Itu dia tadi 5 rekomendasi HP yang leh uga untuk kalian miliki di Idul Fitri tahun 2020 ini. Minggu depan kita akan lanjut ke rekomendasi HP dengan range harga 2 jutaan. Makanya batuk. Makanya kalian tungguin ya. Jangan lupa juga nih buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum.